Sebenarnya nggak ada dana lah. Nek maca sak nang maca PPN kan. PPN kamu nak batak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kajian dan bincang-bincang Ramadan penuh berkah tahun 1442 Hijrah sampai atau 2021 Masehi. Kepada Ibu Resmi Sarjana Komputer yang saya hormati dan teman-temanku semua yang ada di rumah yang saya sayangi dan saya, marilah pertama-tama untuk memulai acara pada pagi hari ini membaca bacaan basmalah bersama-sama. Cara selanjutnya yaitu kepada Saudari Erlita yang akan membacakan ayat suci Al-Quran. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitin wal qanitati wal qanitati was sadiqina was sadiqati والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudari Erlita yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini. Semoga apa yang dibacakan membuat ketenangan pada diri kita semua. Acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Betty Resmi Sarjana Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini ya detik ini Allah masih memberikan limpahan nikmat kepada kita. Ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan beribu-ribu juta-juta ya yang Allah limpahkan kepada kita saat ini. Sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dan juga amal ibadah yang lain ini dengan baik ya, dengan semangat. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 6 Sukoharjo dan juga pemirsa YouTube channel SMK Negeri 6 Sukoharjo yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada pagi hari ini kita kembali ya lakukan bincang-bincang Ramadan bersama Rohis SMK Negeri 6 Sukoharjo. Tema kita pagi ini apa, Mbak? Keutamaan bulan Ramadan, Masya Allah ya. Jadi
keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini disebut sebagai Sayyidus Syuhur. Apa itu? Penghulunya bulan-bulan. Ya, jadi dalam 12 bulan Allah itu memberikan kita satu bulan yang utama, banyak keutamaan daripada bulan-bulan yang lain. Yang sudah kita alami saja ya selama Ramadan ini, Masya Allah, di kampung kita meriah ya, meriah sekali, kegiatannya banyak, kemudian syiar Islam itu hidup ya. Mungkin yang jelas aja, kalau menyambut Ramadan itu suara petasannya itu, kalau sebetulnya ya nggak baik juga ya kalau menyambut dengan tradisi semacam itu ya, karena selain juga membuat bising, kemudian berbahaya, itu juga tidak ada manfaatnya. Ya, persiapannya tentunya sudah kita lakukan awal-awal sebelum Ramadan. Bagaimana kita warming up, melakukan pemanasan diri untuk menyambut hadirnya bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh keutamaan. Nah, sekarang sudah hari ke-8 nih Mbak? Hari 10 ya kalau nggak salah ya. Hari ke-10 kita berpuasa. Semoga kita sudah mendapatkan ya keberkahan, keutamaan di bulan Ramadan. Baik, kita bahas dulu yang pertama. Kira-kira keutamaan bulan Ramadan itu apa, Mbak? Kemudahan aman. Ya, insya Allah kalau dalam bulan Ramadan ini kita semangat ya, kita semangat, kemudian rasanya tuh gampang banget kita untuk lebih semangat, lebih mendekatkan diri pada Allah. Saya alami juga ya, kalau biasanya misalnya tadarus gitu ya, itu di luar bulan Ramadan kita ya nggak punya target gitu ya, jadi membacanya sekenanya aja. Mungkin nggak mungkin ya, harus kita tingkatkan. Tetapi di bulan Ramadan ketika suasananya itu mendukung, kemudian Allah banyak beri kemudahan, berikan rahmat, maka tadarus ya sebagai salah satu amal solih itu mudah ya, biasanya kita lakukan mudah. Ya Alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita. Ya, di antaranya mungkin bisa kita satu hari itu 1 juz. Padahal di luar Ramadan untuk sampai 1 juz itu udah kita mas-masan ya, mas-masan. Tapi di bulan Ramadan kita bisa 1 juz bahkan lebih ya. Dan para salafus soleh, para ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu itu biasa menghatamkan Al-Quran itu dalam hitungan hari, ya, hitungan hari. Jadi mereka itu intensitas dengan Al-Quran itu luar biasa ya, Masya Allah. Kalau Imam Syafi'i sendiri dalam sehari itu 2 kali khatam. Masya Allah nih. Ada satu lagi saya lupa namanya, itu bahkan sampai 3 kali khatam. Seperti minum obat ya Mbak ya. Seperti minum obat. Jadi bisa kalau kita sempatkan waktunya ya, mungkin kalau ulama terdahulu dibaca di dalam sholatnya, ya Al-Quran dibaca di dalam sholatnya, dan sholatnya itu juga banyak ya, sholat sunnahnya, sholat wajibnya itu rakaat-rakaatnya membaca Al-Quran, sehingga juga lebih cepat khatamnya. Nah, selain membaca Al-Quran atau tadarus, kira-kira apalagi ini amal solih di bulan Ramadan ini? Ya, berlipatnya pahala itu keutamaan yang kedua ya, keutamaan yang kedua di bulan Ramadan yaitu berlipatnya pahala. Jadi selama bulan Ramadan ini semua amal akan dilipat gandakan pahalanya
dari 10 sampai 700 kali lipat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kecuali puasa. Karena puasa hanyalah untukku, maka aku akan membalasnya. Ditinggalkannya syahwat dan makanan hanya karena aku. Jadi ini keutamaan bulan Ramadan yang kedua adalah berlipatnya pahala. Allah itu akan membalas kebaikan amal soleh seorang hamba itu dengan 10 sampai 700 kali lipat. Tetapi puasa itu Allah sendiri yang akan membalasnya. Kalau Allah sudah membalas itu hitungannya berapa? Tak terhingga ya. Karena Allah itu maha kaya. Ya. Segala-galanya Allah itu punya. Jadi gampang. Jadi Allah itu istilah royal ya. Ngasih pahala itu sebanyak-banyak. Nggak terhitung jumlahnya. Ya. Jadi kita mestinya semangat gitu ya di bulan Ramadan dalam melakukan amal-amal soleh, amal kebaikan yang lain ya selain tadi tadarus ya atau ngaji, tilawah. Jadi kalau pahalanya sendiri kalau kita tadarus satu huruf itu dilipat gandakan 10 kebaikan. Ya, kemudian keutamaan membaca Al-Quran juga orang yang terbata-bata membaca Al-Quran ataupun al-badul ya istilahnya ya itu pahalanya double ya. Tetapi kalau orang yang ngajinya lancar ya tadarusnya lancar itu akan bersama dengan malaikat. Nah luar biasa ya, jadi lebih dari double. Kemudian amalan apa lagi selain ngaji, selain tadarus, kita bisa sedekah, ya kita bisa sedekah, infak, ya berupa uang atau sedekah berupa tenaga, ya mungkin kita pas punya uang ya, kita punyanya tenaga, kita berikan tenaga kita untuk kebaikan, misalnya masak-masak untuk takjil, ya kemudian bersih-bersih masjid untuk persiapan buka, terus mempersiapkan sholat tarawih gitu ya biasanya dan di masjid ya masjid itu banyak sekali peluang kebaikan di bulan Ramadan. Selain sedekah apalagi? Selain tadarus, sedekah, apalagi zikir ya. Kita bisa berzikir dimanapun kita berada dan itu amalan yang paling ringan di lidah ya, ringan banget ya, Insya Allah itu ringan banget tetapi pahalanya nilainya sangat besar di sisi Allah ya, jadi kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim berapa menit ya kita mengucapkan itu, nggak sampai hitungan 1 menit ya, berapa detik saja. Kalimat itu sangat disukai Allah dan juga memenuhi timbangan amal. Ya, itu baru satu kali kita ucapkan. Kalau berpuluh kali, beratus kali ya, sambil kita di jalan mungkin naik motor ya ke sekolah atau mungkin kemana sambil jalan atau kita sambil masak bantu orang tua atau kita sambil buka puasa daripada pergi kemana-mana ngabuburit padahal mungkin sekarang ini kita masih pandemi ya, jadi diusahakan kurangi mobilitas dan sebaiknya kita zikir seperti itu ya. Itu untuk amal sholih yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Dan juga sholat tarawih, tapi mungkin ini ya kita jaga juga ya karena masih pandemi, ada juga masjid yang masih dibatasi untuk usia remaja itu seperti di dekat saya minimal usia 13 tahun baru boleh ke masjid gitu. Jadi masjidnya sekarang di tempat saya itu sepi. Kalau biasanya kan dari orang tua sampai balita ya di masjid itu ya begitulah keadaannya. Kalau ada anak kecil ya seperti wajar aja ya. Nah itu keutamaan yang kedua, terlipat
pahala, dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Dan Allah itu kalau membalas nggak tanggung-tanggung, nggak hitung-hitung. Ya, kalau kita kan masih ngitung untuk gini kilo, aku nggak ikut kilo ya, dihitung-hitung gitu. Tapi Allah itu tidak. Allah itu kalau ngasih itu, kalau Allah udah ridho ngasih itu nyoh gitu ya. Kayak kalau meminang uang kan sak miliar, ya, 5 miliar. Ini saya sambil ngepek ya Mbak ya, karena kalau guru agama mungkin sudah di rumah kepala, tapi kalau saya biasa menyampaikan dalil-dalil seperti ini ya saya harus ngepek juga ya. Mohon maaf. Yang ketiga adalah berlimpah ampunan. Okay. Hadis Rasulullah, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan, dan setiap hamba dari mereka yang berdoa pasti dikabulkan. Jadi di bulan Ramadan ini keutamaannya adalah berlimpah ampunan. Allah itu memberikan ampunan, maghfirah pada hamba-hambanya di bulan suci ini. Ya, kita istighfar di malam hari ya, biasanya di sepertiga malam terakhir ya, Allah itu memberikan ampunan, ya, memberikan maghfirah kepada kita, kemudian mengabulkan doa-doa kita ya, di sepertiga malam yang terakhir. Bisa kita sebelum sahur itu bangun sholat tahajud, kemudian dilanjutkan sahur ya. Sahur itu juga saat mustajab ya, saat-saat terkabulkannya doa. Jadi sahur kita mungkin masih ngantuk-ngantuk, tapi marilah kita paksakan bangun, karena di situ juga ada keutamaannya. Allah memberikan ampunan ya, doa-doa kita akan dikabulkan juga. Itu berlimpah. Apalagi nanti di sepertiga Ramadan yang terakhir ya, 10 hari yang di situ nanti ada Lailatul Qadar, maka di situ ampunan Allah ya ini sangat tercurah pada hamba-hambanya yang muslim. Kemudian yang keempat ya, keutamaan bulan Ramadan yang keempat adalah bulan wajib puasa. Bulan wajib puasa. Jadi 12 bulan yang kita lalui ya, yang ada ini hanya 1 bulan saja yang umat Islam itu wajib berpuasa selama 1 bulan penuh. Ya, kalau di bulan-bulan lainnya itu ada juga kan puasa ya, puasa bulanan ayam ungkit ya, tengah bulan hitungan Hijriah ya, tanggal 13, 14, 15 ya. Kemudian kalau mingguan ada puasa enggak? Senin Kamis, ya, puasa Senin Kamis. Nah, kalau dalam hitungan tahun hanya ada 1 bulan yang ya bulan itu umat Islam wajib melakukan puasa selama 1 bulan penuh, yaitu bulan Ramadan. Tentunya ini istimewa banget ya, istimewa banget bulan ini ya, karena tidak dimiliki oleh bulan yang lain. Nah, kewajiban Allah, kewajiban puasa ini ya, ada pada surat apa? Al-Baqarah ayat 183. Ya, insya Allah semuanya sudah hafal karena ada di dalam pelajaran dan juga sering melakukan tes ya. Bunyinya masih pada hafal nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bulan wajib puasa. Kemarin sudah disampaikan Pak Khalil dan Pak Aris mengenai serba-serbi puasa ya, semuanya sudah mendapatkan materi. Kemudian yang kelima, apa sih keutamaan bulan Ramadan itu? Yang kelima adalah bulan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan awal mulanya pada bulan
Ramadan ini. Oke, jadi ada pada surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi kelanjutannya berarti ya. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, yang artinya beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran ini turun pertama kali ini di bulan Ramadan. Ya, banyak ulama yang menyebutkan tanggal 17 Ramadan. Oke, jadi Rasulullah menerima wahyu pertama itu di mana? Gua Selalu bukan ya? Gua Hira ya. Gua Hira itu di pinggir Mekah ya. Kalau yang sudah pernah haji atau umroh, Gua Hira itu di atas bukit ya. Jabal apa? Jabal Nur ya. Jadi guanya juga nggak terlalu dalam gitu. Rasulullah itu sering tahanus atau menyendiri, yang memikirkan situasi yang kala itu zaman jahiliyah ya, masih banyak kemaksiatan, kemudian kemadaratan yang terjadi di masyarakat, sehingga Rasulullah itu resah, gelisah gitu ya, sering mengasingkan diri di Gua Hira. Nah itu kemudian Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Nah kaitannya dengan Al-Quran ini, kita interaksi kita ya dengan Al-Quran ini apa yang bisa kita lakukan ya supaya di bulan Ramadan ini bisa efektif ya, kedekatan kita dengan Al-Quran itu ya semakin intens ya, semakin cinta ya. Kalau kita mencintai sesuatu itu gimana sih awalnya gimana Mbak? Suka dulu ya, ya suka dulu. Mestinya yang pertama itu ada sesuatu yang menarik perhatian kita ya, dan kita suka. Al-Quran itu justru lebih ya sesuatu yang bukan hanya menarik, tapi itu adalah mukjizat ya, mukjizat dari Allah kepada umat Islam ya. Al-Quran ini berisi petunjuk pembeda yang hak dengan yang batil ya. Al-Quran juga sebagai pedoman ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ya, ini satu produk itu kalau diciptakan itu kan ada panduannya ya, manual book ya, gimana cara pemakaiannya, perawatannya, dia bisa awet gimana. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah, juga disertakan panduannya ya Al-Quran ini yang mengatur kehidupan kita ya, bagaimana kita hidup kita sebagai khalifah di muka bumi ini ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan, apa yang Allah perintahkan, yang Allah larang itu ada di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya hidup kita itu selamat dunia dan akhirat ya. Tunda, misalnya kita beli apa? Misalnya HP aja ya. HP itu pasti sudah ada manual booknya kan ya. Motor, kita beli motor itu semua merek pasti ada manual booknya, panduannya. Beli elektronik apa pasti itu ada ya. Dan kita harus taat ya aturannya. Misalnya kalau mobil bahan bakarnya misalnya kalau pertama, kalau pertalite gitu ya, itu harus kita taati ya. Jangan sampai kita ngisi dengan apa? Minyak tanah ya rusak ya. Kayaknya kita rugi sendiri kan ya. Nah, kalau kita tidak mengikuti Al-Quran ya, perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah ya, maka kita akan menjadi manusia yang celaka ya. Sehingga
kita harus mencintai Al-Qur'annya, karena Al-Qur'an itu sejatinya dia adalah punya daya tarik ya, yang dia itu harus kita cintai. Karena dengan berinteraksi dengan Al-Qur'an ini juga menambah iman kita. Ya. Kita bisa mendengarkan Al-Qur'an, kemudian kita bisa membaca tadarus, ya. Kemudian bisa juga mentadaburi ya. Mentadaburi itu mempelajari, membaca artinya, membaca tafsirnya. Kemudian selain itu kita bisa menghafal, ya, menghafalkan Al-Qur'an. Mumpung di bulan Ramadan, ini waktu kita juga bikin banyak ya, karena kan nggak sekolah kan ya, nggak sekolah tenaganya hemat banget ya. Kalau di sekolah kan biasanya berangkat sekolah sampai agak sore gitu kan capek. Sekarang belajar di rumah atau PJJ, ini kan energinya kan bisa dihematkan ya, kita alihkan ya ke amal-amal yang solid. Di antaranya dengan menambah hafalan kita. Ayo, yang siapa yang sudah hafal satu juz 30 ya Mas ya. Insya Allah ya. Kalau sudah hafal satu juz, marilah kita tambah menjadi 2 juz. Yang sudah 2 juz, mari kita tambah jadi 3 juz. Kita berusaha ya, karena banyak sekali keutamaan. Adik-adik kita aja, anak-anak kita yang masih TK, SD itu udah banyak ya, 5 juz, 10 juz ya. Ya anak-anak yang usia-usia SMK, ya tentunya sebetulnya peluangnya lebih tinggi lagi ya. Tapi itu tadi karena ya godaan lingkungan juga terpengaruh, sehingga ya agak susah ya untuk menghafal. Ada sebetulnya peluang kita ya, apalagi kalian masih muda ya. Pemuda itu sebetulnya harus lebih punya hafalan yang kuat daripada yang sudah tua ya. Seperti saya mungkin kalau dibandingkan kalian lebih kuat hafalannya. Itu ya keutamaan yang kelima. Kemudian keutamaan yang keenam, ini sudah jam berapa ya? Sudah lebih 30 menit ya. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Yang keenam adalah bulan dengan malam hewan. Ya, malam ini adalah yang namanya apa? Malam istimewa di bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Ya, nanti ada tema bahasanya sendiri ya. Besok kita ikuti lagi bincang-bincang Ramadan dengan Bapak Ibu guru yang lain. Di sini ada pada surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Ya, sudah hafal enggak? Ya. Al-Qadar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung itu rata-rata ya sekitar 80 tahun. Ya, kita hidup, manusia hidup rata-rata sekarang itu ya ada yang mencapai 80 tahun, tapi banyak juga ya tidak mencapai usia itu. Rasulullah wafat usia 63 tahun. Kita nggak tahu ya kapan ya. Jadi itu lebih baik daripada 1000 bulan, hitungan 80 tahun. Jadi amalan di malam hari itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu kita berjaga. Kita ada di malam itu sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan
bisa kita lakukan di bulan Ramadan misalnya, tapi ya dilawan, mengaji, berzikir, kemudian muhasabah bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Mungkin apa sih Lailatul Qadar itu? Para ulama mengatakan yang lebih di gitu ya, itu 10 hari yang terakhir gitu kan, di malam-malam ganjil. Jadi malam 21, 23, tapi ya kita sebaiknya nggak hanya jaga di malam itu ya setiap hari, entah itu ganjil, entah itu genap, kita berusaha supaya pada malam harinya kita jaga, kita melakukan ibadah untuk sholat. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak semua pemirsa channel Sabkan Hadi Sukoharjo, kami persilahkan ya Bu ya. Apakah ada yang bertanya? Sambil nunggu, saya ada pertanyaan satu ya. Silahkan anak-anak jawab di kolom chat. Ya. Yang pertama menjawab, insya Allah besok kita beri hadiah. Ya, satu aja tapi ya. Pertanyaannya adalah surat dan ayat berapa yang pertama kali diturunkan ya di bulan Ramadan. Silakan dijawab, diketik di kolom chat ya. Bagi yang di rumah saja, yang di sini, ini sudah banyak pahalanya ya yang hadir di sini ya. Silakan Mas, nanti dicatat yang menjawab pertama kali nanti dapat hadiah. Apa pertanyaan ya? Saya ingin bertanya, mengapa di bulan Ramadan itu masih ada kemaksiatan itu? Kan sudah ditutup. Oh iya. Ya, di bulan Ramadan ini ya, di bulan Ramadan itu sebetulnya Allah memberikan syiar amal soleh itu banyak ya. Ya itu tadi yang sudah kita bahas ya, ada sholat, tarawih, ada tadarus dan sebagainya. Tetapi ya kita mungkin mendengar ya dari surat kabar, dari atau kejadian langsung ada mungkin kemaksiatan, kejahatan ya yang masih ada. Ya, padahal tadi katanya pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu. Ya, artinya pintu surga dibuka itu terbukanya peluang kebaikan ya yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ya, apalagi masjid-masjid, kemudian di mana-mana syiar Islam itu tumbuh gitu ya, terlihat ya, kan semakin semangat ya. Kemudian pintu neraka ditutup, itu berarti kan peluang untuk berbuat jahat itu nggak ada gitu ya, dan setan dibelenggu, artinya diikat gitu ya. Kok masih ada kejahatan? Kira-kira sebabnya apa ya? Kejahatan di sini ini bisa ya, orang itu berbuat jahat itu memang kalau kita mau kambing hitam, kambing hitamnya itu apa? Setan ya. Oh lah, diganggu setan loh ya, dibisiki setan, maka aku berbuat buruk, males, jahat dan sebagainya. Ya, kambing hitamnya memang setan ya. Tetapi kalau benar-benar setan nggak dibelenggu, kenapa masih ada kemaksiatan? Ya karena hawa nafsu manusia ini ya, yang dulunya mungkin di luar bulan Ramadan, ini hati kita, hawa nafsu ya sudah condong kepada perbuatan yang buruk, perbuatan jahat ya. Maka hawa nafsu ini sudah seperti terlatih ya Mbak ya. Terlatih. Ya, karena ya memang manusia itu punya nafsu yang baik dan nafsu yang buruk. Dominan yang mana untuk perbuatan itu? Maka kalau berbuat jahat, maka condong pada yang nafsu yang buruk. Kalau orang jiwa nafsunya sudah terlatih ya, atau sudah biasa melakukan perbuatan yang buruk, yang keji,
ya. Maka dengan mungkin sedikit saja ada pemantik ya, pemantik itu apa ya? Pemantik apa sih? Pemantik itu stimulus pemicu ya, itu bisa terjadi yang dulu sudah terlatih gitu ya. Kalau seperti pasukan ya, pasukan yang dilatih lama gitu ya, berbulan-bulan, misalnya seperti baris ke baris aja ya, tiap bulan misalnya mau 17 Agustus dan paskib gitu ya, hari-hari berbulan-bulan dilatih. Itu kalau komandannya pergi itu kira-kira kalau dihitung baris itu bisa nggak? Bisa ya, bisa, komandannya udah pergi. Nah, kalau di dalam Ramadan ini setan-setan dibelenggu, ya, pemantik kejahatannya dibelenggu, tapi karena sudah terlatih di luar bulan Ramadan, bisa jadi kejahatan itu tetap terjadi ya di bulan Ramadan. Hanya saja intensitas peluangnya ini berkurang ya, karena suasananya itu tidak mendukung untuk berbuat jahat ya. Orang masih sedikit hati nurani ya, untuk bulan Ramadan kosek lah jangan sampai deh ya. Dari bulan Ramadan ini kita sama-sama menjaga ya, kalau yang tadinya kebiasaan mungkin ngerasani gitu ya, di Ramadan ya kita tahan, dan di luar Ramadan nanti setelah Ramadan ya kita jangan yang lakukan kebiasaan dulu lagi ya. Dan yang lebih ekstrim kejahatan yang lain ya, semoga setelah Ramadan ini pelakunya insaf. Ada lagi sudah? Sudah ada yang menjawab. Sudah yang menjawab. Ya, siapa Mas yang menjawab? Bagas Prasetyo. Bagas Prasetyo, kelas? Udah ada, ya, nanti dicatat ya, insya Allah. Itu, kemudian itu yang menjawab ya. Yang bertanya ada nggak? Oh, nggak ada. Jadi ada kejadiannya Mbak Neni ya. Mungkin ada lagi mungkin pertanyaan yang masuk di WA atau di HP. Kalau pas itu apakah kita dapat keutamaan yang lain gitu ya Mbak ya. Jadi wanita ini kan ada tamu bulanan ya, setiap bulan itu Allah berikan apa ya juga ya, itu sunatullah bagi wanita ya. Jangan menyesal, jangan aku mau Ramadan iso genep sebulan mesti bolong gitu ya. Jangan sedih ya, karena itu salah satu bentuk kasih sayang Allah pada wanita. Jadi selama Ramadan jangan kecil hati bagi yang wanita yang berhalangan tidak bisa berpuasa. Karena apa? Pahala itu peluang kebaikan atau amal soleh itu masih banyak ya. Yang tadi misalnya tadarus ngaji ya, kita mungkin tidak bisa ngaji ya seperti biasa tadarus, tapi kita bisa mentadaburi yang membaca artinya, mempelajari tafsirnya, yang nggak dari buku, nggak punya buku tafsir ya, cari di internetnya ya, mau bilang siapa, tafsir atau siapa dan sebagainya, itu kita baca, kita pelajari, kita usahakan amalkan. Kemudian kita nggak puasa nih kan nggak boleh ya, kita bisa memberikan takjil buka puasa, karena memberikan makanan berbuka kita juga akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang puasa tadi, yang kita kasih tadi ya, tanpa mengurangi pahalanya. Jadi kita juga bisa dapat pahala puasa ya. Jadi jangan kecil hati, itu yang tadarus kita gantikan dengan ini yang tadarus yang kemudian menghafal, kemudian bisa lagi memberikan makanan buka puasa, kemudian bisa sedekah, bisa berzikir ya dimanapun kita berada, kapanpun ya. Sehingga jangan kecil hati ya, kita bisa meraih keutamaan juga di bulan pahala yang hampir sama ya, meskipun kalau sholat biasa digantikan ya Mbak ya, sholat ya nggak boleh ya, tidak bisa ada gantinya. Kemudian nih jawabannya semoga sudah terjawab ya.
Sudah Mas cukup ya, tidak ada yang ditanya ya. Ya, baik. Untuk kajian kita pada pagi hari ini, saya selaku narasumber ya yang pada pagi hari ini mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari saya, mohon maafkan. Closing statement aja ya. Kalau dalam Ramadan ini kita ibaratkan misalnya ada seorang raja gitu ya. Raja itu punya istana. Istananya penuh dengan emas. Siapa sih yang nggak mau emas ya? Semuanya pasti ingin ya, karena emas itu logamnya mulia. Kalau investasinya pasti meningkat terus ya dari tahun ke tahun. Raja itu ingin ngasih bonus untuk rakyatnya di bulan itu. Ya. Bonusnya apa? Raja yang baik itu ngasih waktu. Waktunya hanya 3 menit. Silakan semua rakyatnya itu boleh masuk ke istananya dalam waktu 3 menit dan ngambil harta yang ada di situ. Emas-emasan di dalam istana itu monggo silakan ambil sepuas-puasnya. Rajanya baik hati ya, baik hati, rakyat nggak sombong ya. Silakan dalam bulan itu selama waktu 3 menit aja. Silakan masuk, ambil aja sepuas-puasnya emas ya. Habis itu udah tapi 3 menit ya, karena kalau lama-lama nanti rakyatnya yang lain nggak bagian. Nah, bulan Ramadan ini Allah berikan jangka waktu biasanya 29 hari ya dalam 1 bulan. Ini kita bisa meraih sebanyak-banyaknya keutamaan, pahala, ampunan, ya, terkabulnya doa dan segala kebaikan kita bisa raih ya Allah berikan di bulan Ramadan. Waktunya hanya 29 hari ya, sehingga kita senang apa enggak? Kita mau nggak memanfaatkan momen ini ya untuk meraih keutamaan. Kalau seperti tadi ya kita dikasih emas 3 menit itu kita nggak cepat-cepat ya, mesti gerage-gerage. Opo ya sing barang paling emas yang paling tinggi yang paling berat pasti kan kita ambil. Mungkin cuma 3 menit aja. Nah kalau Ramadan ini lama artinya. Kalau hitungan menit ya 3 menit kan lama hari ya. Nah ini marilah kita sama-sama berusaha untuk meraih ridho Allah di bulan Ramadan ini. Sebanyak-banyaknya amal kita lakukan ya, saling menyemangati, saling mensupport dengan teman, dengan keluarga ya, keluarga di rumah untuk sama-sama beramal sholih, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita dan menambah ilmu pengetahuan. Saya selaku moderator di sini mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang saya lakukan pada acara pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Mas, Mbak. Tetap semangat ya. Ini kalau kajian sini semua, datang semua. Oh, perwakilan. Kelas berapa ini? 9. Ada yang kelas 10. Besok ganti lagi. Makasih ya. Ini ya. Allah, يا عظيم الجاه عليك صلوات الله قد قابلنا أنت